Novel Raja Tertinggi. Bab 551. Omi tersenyum, sejujurnya, aku baru saja menerima beberapa kesempatan, dan selain itu, mungkin aku dipaksa oleh penguasa kota, yang merangsang energi batinku yang terpendam, jadi aku mendapat banyak pencerahan. Tidak heran, aku bahkan bukan lawanmu lagi. Oh, Phoenix, mari kita berhenti di situ untuk hari ini. Besok sore, saya masih akan memainkan seruling di sini. Jika Anda tertarik, kembalilah dan dengarkan. Saya sudah memikirkan sebuah musik. Saya kembali dan menulisnya malam ini. Anda dapat mendengarkannya besok. Bagus. Omi berbalik dan terbang pergi tanpa terlalu antusias dengan Dian Phoenix, yang mungkin lebih mungkin membangkitkan kesukaan Dian Phoenix pada energi tirai, lagi. Yay. Omi sangat bersemangat di dalam, gunung dan sungai sangat lebat, dan pohon willow sangat cerah. Malam itu, Omi kembali ke kuil Daoist mencari Liona dan Sumeikian. Omi memberitahu mereka tentang kejadian hari ini. Mereka bahagia untuk Omi. Satu-satunya hal yang mereka perjuangkan adalah Omi menipu perasaan Dian Phoenix. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir itu akan menjadi ide yang baik bagi saya untuk mendapatkannya. Sore berikutnya, Omi masih datang ke semak bambu sungai, memainkan seruling. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda tidak boleh kehilangan uang Anda. Lagu yang dimainkan Omi hari ini adalah lagu baru, yang tentunya bukan diciptakan oleh Omi sendiri, melainkan oleh kakak perempuannya. Setelah bertiup, Phoenix samping muncul. Apakah ini yang kamu katakan kemarin, lagu baru yang kamu buat? Tanya Border Phoenix. Ya, kata Omi dengan anggukan nakal. Enak sekali, aku sudah mendengarkannya. Apa nama lagunya? Lagu itu belum memiliki nama, dan kamu yang pertama mendengarnya, jadi sebut saja, Phoenix by the River. Ah, Phoenix perbatasan terkejut, tubuhnya bergetar, dan untuk beberapa alasan, jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia adalah orang pertama yang mendengarnya, dan itu juga dinamai menurut namanya, Phoenix di tepi sungai. Tidak tirai bisa, beri nama ulang. Border Phoenix berkata dengan wajah merah sibuk. Mengapa? Aku tidak ingin Ahling salah paham. Omi berkata, tapi kamu yang pertama mendengar lagu baruku ini. Dan selain itu, aku terinspirasi untuk menulisnya sambil memainkan seruling di tepi sungai ini. Jadi sangat masuk akal untuk menyebutnya Phoenix di tepi sungai. Aku tidak menginginkannya. Dian Phoenix berkata dengan kuat, tetapi jantungnya berdebar kencang di dalam dan detak jantungnya berpacu. Oh, Phoenix, nama lagu yang saya buat. Saya ingin menyebutnya apa, itu urusan saya. Kata Omi. Dian Phoenix tercabik-cabik, tanpa daya berkata, aku seharusnya tidak datang untuk mendengarkan lagumu. Jika Ahling tahu, dia pasti akan salah paham. Phoenix, sebenarnya, kamu apa? Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengajukan pertanyaan. Omi berbalik dengan panik, tidak apa-apa, aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Omi dengan cepat berbalik dan terbang. Oh, Dian Phoenix agak menyesal. Oh, sebenarnya, dia sama-sama takut Omi akan mengatakannya, tetapi juga berharap dia mengatakannya. Akibatnya, Omi tiba-tiba berhenti mengatakannya dan pergi, yang benar-benar membangkitkan selera makannya. Omi tiba-tiba menjadi seperti Eki yang tinggi, dan benar-benar belajar untuk berhasrat. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat versi terbaru dari artikel ini. Nafsu makan ini menggantung, dan malam ini Phoenix sampingan akan 9 dari 10 membayangkan hal-hal, dan kemudian tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Apakah dia, sepertiku? Kenapa lagi orang pertama yang membiarkan saya mendengarkan lagu, yang bahkan belum pernah saya dengar oleh Ling, dinamai menurut nama saya? Jika dia benar-benar menyukaiku, apa yang harus aku lakukan? Tidak mungkin, dia orangnya Ahling, tidak mungkin. Dian Phoenix senang sekaligus tercabik-cabik dan takut di dalam hati. Bagaimanapun juga Ahling adalah temannya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru untuk rumah Anda. Di mana Tirai Ken? Bukankah dia bermain seruling di sini setiap hari? Kenapa dia tidak ada di sini hari ini? Kenapa? Dian Phoenix sedikit cemas tidak melihat Omi, tiba-tiba merasa kehilangan di dalam, ditambah dengan nafsu makan yang haus kemarin, serta malam yang tidak masuk akal. Saat ini, Omi diam-diam mengawasi dari jauh. Omi sengaja tidak datang hari ini. Kemarin mengungkapkan sedikit informasi bahwa dia menyukainya, dan kemudian Omi tidak bisa buru-buru menyerang, tetapi menahan nafsu makannya. Sebaiknya tidak muncul untuk beberapa hari, sehingga Dian Phoenix mulai merasa cemas di dalam, dan perasaan untuk Omi akan memanas dalam kecemasan. Akhirnya, pada hari tertentu, ketika dia tiba-tiba melihat Omi, perasaannya akan segera mencapai titik puncaknya. Saat itu akan terjadi ketika Omi menyerang, dan dia juga mungkin tidak lagi menekan emosinya, tidak peduli berapa banyak yang dimiliki Ling, dan jatuh ke pelukan Omi, takut Omi tidak akan dapat melihat siapapun lagi seperti yang dia lakukan beberapa hari yang lalu. Tentu saja, semua ini didasarkan pada fakta bahwa Dian Phoenix menyukai Omi, jika tidak hukum gadis penjemput ini tidak efektif. Keesokan harinya, hari ketiga, hari keempat, Omi hilang. Dian Phoenix setiap hari datang ke sungai, tidak bisa melihat Omi, batinnya semakin cemas. Hei, kenapa kamu tidak pergi menemui Dian Phoenix selama beberapa hari berturut-turut? Bagaimana kamu masih bisa membantuku dengan rencana balas dendamku seperti ini? Orang tua awan jahat menemukan Omi. Omi mendengus, kamu masih bilang kamu tidak akan lagi memata-mataiku, tapi aku tidak menyangka kamu masih memata-mataiku. Sekarang saatnya aku bertanya padamu, bukan saatnya kau menuduhku. Jadi kenapa kamu tidak pergi mencari Dian Phoenix sekarang? Pukul besi selagi panas dan buat dia jatuh cinta padamu. Kata lelaki tua awan dengan sedih. Omi agak gelisah saat ini karena seseorang datang untuk menikahi putri penguasa kota hari ini, yang disebut Bendera Putih.
Saya tidak punya waktu hari ini. Hari ini adalah hari pernikahan Putri Raja Kota. Saya akan pergi ke gerbang kota dan menunggu bendera putih tiba. Lalu, kalahkan dia dan hentikan masalah ini. Omi dikatakan. Pria tua awan jahat itu berkata, serahkan masalah ini padaku, aku secara pribadi akan pergi dan menghancurkan seluruh pesta pernikahan. Tidak, saya ingin melawan White Flag secara pribadi. Saya pernah mendengar dia sangat berbakat. Saya sudah lama ingin melawannya. Saya akan membawa bendera putih ke sini. Anda dapat melawannya kapan saja. Anda sekarang pergi ke Bian Phoenix dengan sepenuh hati. Setelah Anda menyelesaikan ini, saya tidak peduli apakah Anda bersama Taois kecil atau Putri Tuan Kota, terserah kamu. Omi mengangguk. Bagaimanapun, hanya ada 5 hari tersisa. Jika Anda tidak merawat Bian Phoenix, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Terlepas dari siapa putri penguasa kota akan menikah. Sore harinya, Omi menuju ke hutan bambu kecil di tepi sungai. Tirai bisa. Begitu Omi tiba, seorang wanita berteriak, itu adalah Bian Phoenix. Omi berbalik dan pergi. Tirai Neng. Bian Phoenix terbang dan menghalangi jalan Omi. 552. Mengapa kamu bersembunyi dariku, Tirai No? Bian Phoenix bertanya, memikirkannya siang dan malam selama beberapa hari terakhir. Aku, misalnya, tidak bisa menghadapimu, apalagi Ling. Apa maksudmu? Bian Phoenix menekan. Omi merasa sudah hampir waktunya untuk mengumpulkan. Phoenix, tiba-tiba aku merasa diriku jatuh cinta padamu, jadi aku tidak bisa menghadapimu. Kata Omi. Hidung Bian Phoenix sakit dan matanya merah. Meskipun dia sudah menebak jawaban ini, hidungnya sakit ketika dia mendengar Omi mengatakannya sendiri. Tirai bisa. Bian Phoenix melemparkan dirinya ke dalam pelukan Omi. Yai. Omi diam-diam bersemangat di dalam, sampai titik ini akhirnya langkah pertama yang berhasil. Omi tidak lagi tertekan, memeluk Bian Phoenix dengan backhand-nya. Bian Phoenix juga meledak secara emosional, memeluk Omi dengan erat. Tirai bisa, aku juga menyukaimu. Jangan bersembunyi dariku lagi, oke? Kata Bian Phoenix dengan suara lembut. Omi mendengar perasaannya yang sebenarnya, tiba-tiba merasa sedikit tersentuh, sedikit kasihan padanya, menipu perasaannya, sungguh enak. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Tidak masalah, bukan seperti ini dunia nyata, mempelajari metode menghisap adalah hal yang paling penting. Kata Omi dalam hati. Saat ini, Bian Phoenix merasa sangat bahagia, dan melupakan semua tentang Ahling. Omi berkata, Phoenix, apakah kita seperti ini? Bisakah kita berlaku adil pada Ahling? Aku tidak tahu. Kata Bian Phoenix dalam hati juga tercapik-capik. Kalau begitu jangan biarkan Ling tahu. Baiklah, terserah apa yang kamu katakan. Bian Phoenix berkata dengan lembut. Omi memandang Bian Phoenix yang lembut, merasa seolah-olah dia tampak sedikit berubah, seolah-olah dia benar-benar orang dari zaman ini. Jika memungkinkan, Omi benar-benar tidak ingin mengalami perasaan ini lagi. Pada saat ini, di kejauhan, seorang lelaki tua tertawa hehehe. Anak ini, hanya dalam waktu setengah bulan, dia mengejar cucu Bian Mingyu, dia benar-benar kekasih hahaha. Setengah jam kemudian, Omi dan Bian Phoenix telah memicu dan berciuman seperti orang gila. Tirai bisa, kembali dulu hari ini. Kamu harus pergi mengunjungi Aling. Hari ini seharusnya menikahi bendera putihnya. 10 mil di luar kota, tim penyambutan dibunuh oleh orang-orang misterius. Bendera putih tidak diketahui keberadaannya. Omi berkata, tidak, aku tidak bisa pergi hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kemungkinan aku muncul di Aling terlalu tinggi sehingga penguasa kota akan mengetahuinya dan aku akan kehilangan nyawaku sendiri. Selain itu, aku hanya ingin bersamamu hari ini. Aku tidak ingin pergi kemana-mana. Tirai bisa. Bian Phoenix sangat tersentuh sehingga dia jatuh ke pelukan Omi dan memeluknya lagi. Berjalan untuk waktu yang lama, sampai kegelapan turun. Aku harus kembali, kata Side Phoenix. Omi berkata, tapi aku tidak tahan melihatmu pergi. Tirai bisa. Bian Phoenix menatap penuh kerinduan pada Omi, yang juga tampak enggan berpisah dengan rasa cinta pertamanya, yang terasa begitu manis dan bahagia. Nanti sore, aku akan ke tempatmu, kata Omi. Bian Phoenix tersipu. Sayangnya, kakekmu adalah seorang ahli, kurasa aku akan ketahuan bahkan sebelum aku menginjakan kaki di Bianfu, jadi lupakan saja. Bian Phoenix melihat Omi berkata lupakan saja, dan merasa sedikit tersesat lagi, sungguh psikologi yang aneh. Bian Phoenix sibuk berkata, kakek nenekku tidak sekuat yang kamu pikirkan, jika mereka adalah orang yang sangat kuat dan kuat, mereka pasti akan merasakannya segera setelah mereka memasuki kediaman, tetapi kamu berada di level ini. Ki Anda terlalu lemah, kakek nenek saya, mereka tidak akan memperhatikan Anda. Itu juga benar. Bagaimana orang akan memperhatikan salah satu kekuatan Omi, karena levelnya terlalu rendah, seperti. Jika itu pada tingkat orang tua awan jahat, maka itu dirasakan bahkan sebelum itu dekat. Kalau begitu, nanti malam aku akan datang mencarimu, kata Omi. Bian Phoenix tersipu dan berkata, kamu akan bisa menggaruk dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Bian Phoenix dengan malu-malu lari. Malam itu, Omi juga melewati saluran air bawah tanah dan memasuki Bian Mansion, yang secara mengejutkan bahkan lebih besar dari City Lord's Mansion. Omi mendapatkan kostum pelayan dan keluar masuk dengan bebas, sehingga masyarakat umum tidak akan memperhatikannya. Ini adalah hal yang baik bahwa Anda memiliki banyak orang yang mencari cara untuk mendapatkan hasil maksimal dari uang Anda. Saat ini, bulan dan bintang tipis dan Bian Phoenix sedang duduk di depan jendela. Tirai bisa mengatakan, datang mencariku malam ini, dia akan benar-benar datang. Aku sangat ingin bertemu dengannya, aku baru saja merindukannya selama beberapa jam. Wajah Bian Phoenix memerah tanpa terasa.
Saat itu, suara Omi terdengar di belakangnya. Aku di sini, bukan? Kamu berpikir seperti ini setelah tidak bertemu selama beberapa jam. Ah, tirai bisa. Yan Phoenix malu dan terkejut, lalu tersipu dan terbang ke pelukan Omi. Omi pun memeluknya. Omi merasakan manisnya, antisipasi, dan penuh perasaan baik cinta pertama Yan Phoenix. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa Anda berada di tempat yang tepat. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru ke daftar, yang akan menjadi hal pertama yang perlu Anda lakukan. Yan Phoenix berkata, tirai bisa, kamu tidak akan kembali ah. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda tidak bisa terlalu yakin dengan apa yang Anda lakukan. Omi tidak bermaksud untuk tidur dengannya dengan tujuan seperti itu. Phoenix, aku di sini. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Bodoh, aku akan ke sana pagi-pagi besok. Omi dengan keras memegang Dian Phoenix di lengannya, lalu menciumnya, mundur ke tempat tidur saat dia melakukannya, dan akhirnya, mundur ke tepi tempat tidur. Dia jatuh dengan gerakan halus menghancurkan Dian Phoenix di bawahnya, otak Dian Phoenix sudah benar-benar bingung. Beginilah cara Omi berguling dengan sukses. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana mendapatkan yang terbaik dari situasi tersebut. Yan Phoenix tidak dapat dipercaya apa yang baru saja terjadi, sementara Omi adalah rencananya berhasil, kesuksesan sudah di depan mata. Apakah kamu menyesalinya? Ketika Omi melihat dia diam, dia bertanya. Tidak, aku hanya tidak memikirkannya, hanya saja aku sudah menjadi milikmu, jadi jangan berani-beraninya kamu negatif padaku di masa depan. Tentu saja tidak. Tiraino, aku mencintaimu. Aku akan melakukan apa saja untukmu, bahkan jika itu hidupku. Baiklah, baiklah, tidurlah. Aku harus meninggalkan Bianfu besok pagi, agar tidak ketahuan dan menodai reputasimu. Bagaimanapun juga, kamu masih seorang gadis yang belum meninggalkan pengadilan. Wuhu, mereka saling berpelukan dan tidur. Keesokan paginya Omi meninggalkan Bianfu pagi-pagi sekali. Tiraineng, tadi malam kamu memasuki Bianfu, kenapa kamu tidak keluar semalaman? Apakah kamu berhasil menipu Bian Feng Phoenix dari kesuciannya? Pria tua awan jahat itu sibuk bertanya. Sial, bisakah kamu tidak menggunakan kata curang? Omi memelototinya. Omi sudah merasa cukup bersalah di dalam, dan hantu tua ini kembali untuk menipu kesuciannya, membuat Omi semakin merasa bersalah. Tiraineng, jangan lupa, kamu di sini untuk membantuku menyelesaikan rencana balas dendamku, jika tidak, kamu tidak akan bisa mempelajari teknik kekuatan mengisap. Baiklah, aku tidak perlu kamu mengingatkanku, aku tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang kamu telah berhasil menipunya ke dalam kesucian, langkah selanjutnya adalah menipu dia untuk mencuri pedang kinceng kakeknya, waktunya terserah kamu, semakin cepat semakin baik. Aku tahu, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku. Kata Omi tidak sabar. 553. Keesokan harinya, Omi kembali bertemu dengan Dian Phoenix dengan perasaan bersalah. Kali ini, Omi akan menipu kakeknya dari pedang kinceng. Omi dan Dian Phoenix duduk di tepi sungai, dengan Dian Phoenix bersandar di bahu Omi. Omi bertanya, Phoenix, ku dengar kakekmu memiliki pedang yang luar biasa, yang disebut pedang harta karun kinceng. Dian Phoenix sedikit terkejut, bagaimana Omi tahu tentang hal seperti itu, tetapi Dian Phoenix tidak memiliki pertahanan apapun. Dia merasa bahwa dia sudah menjadi orang Omi, Omi tidak akan pernah bisa melakukan apapun terhadapnya, dan mengangguk tanpa berpikir, ya. Oh, aku hanya pernah mendengarnya, aku belum pernah melihat pedang dalam hidupku, dan aku tidak tahu apakah aku pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Phoenix, bisakah aku melihat pedang pamungkas kakekmu? Ah, Dian Phoenix tidak menyangka Omi membuat permintaan seperti itu. Oh, jika ada masalah maka lupakan saja. Tidak, kakekku mengawasi pedang dengan sangat ketat, kakekku tidak bisa menunjukkannya kepada siapapun. Tirai, jika kamu benar-benar ingin melihatnya, aku bisa mencurinya dan menunjukkannya padamu. Oke, kalau begitu kesepakatannya, aku akan mengembalikannya padamu setelah aku selesai melihatnya. Kalau begitu aku akan pulang sekarang dan mencurinya, kamu tunggu aku. Bagus, pergilah Phoenix. Dian Phoenix segera pulang. Dia sebenarnya rela kembali dan mencuri pedang untuk menunjukkan Omi. Dia pikir Omi benar-benar hanya melihatnya dan mengembalikannya padanya. Dia pikir dia adalah orang Omi sekarang. Dia bersedia untuk melakukan segalanya untuk Omi, bahkan hidupnya. Jadi Omi sama, dia berpikir bahwa setiap pasangan kekasih di dunia seperti itu. Omi menghela nafas sedih, membuatnya melakukan hal yang tidak masuk akal, itu benar-benar firasat buruk. Pada saat ini, pria tua dari Evil Cloud tiba-tiba muncul. Tiraineng, kerja bagus, biarkan dia kembali dan mencuri pedang begitu cepat, hahaha. Kau memata-mataiku lagi. Omi mendengus. Jangan pedulikan detail kecilnya, itu akan berhasil sekarang. Ketika dia mencuri pedang, kamu menjatuhkannya, lalu memotong payudaranya, dan pantatnya, dan meninggalkannya di sini. Ketika dia bangun, dia akan menemukan segalanya, bahwa dia telah ditipu dari perasaannya, dan bahwa dia juga kehilangan pedang, dan bahwa dia telah dipotong, hahaha. Ketika kakeknya Bian Mingyu dan istrinya mengetahuinya, saya pikir ekspresi itu akan sangat indah. Apa yang mereka lakukan padaku saat itu, mereka mendapatkan pembalasan atas cucu mereka, keren. Pria tua awan jahat itu tertawa terbahak-bahak. Tapi di dalam Omi semakin ragu, selangkah demi selangkah, dia akhirnya menjebak Dian Phoenix ke dalam ring. Ketika dia belum menyusul Dian Phoenix, Omi sangat ingin mengejarnya, tetapi sekarang dia akan berhasil. Omi ragu-ragu, bahkan berharap dia tidak berhasil sejak awal. Pria tua itu tersenyum menakutkan saat dia menikmati fantasi balas dendam yang akan datang.
Omi bertanya, apakah Anda sekarang siap untuk mulai mengajari saya teknik kekuatan mengisap? Raineng, ini akan berhasil. Jadi mengapa terburu-buru? Setelah Phoenix samping mencuri pedang, itulah saatnya untuk berhasil. Setelah berhasil, saya pasti akan mengajari Anda hukum hebat kekuatan mengisap. Bagaimana saya tahu Anda menepati janji Anda? Sekarang pertama-tama ajari saya awal dari hukum besar kekuatan mengisap. Kata Omi. Raineng, tidak mungkin. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda tanpa mencapai momen kesuksesan. Bagaimana jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan? Tidak ada yang lebih penting bagi saya daripada balas dendam. Masalahnya adalah kamu harus percaya padaku, kekuatan mengisap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balas dendam. Kamu sangat berbakat, aku bahkan berpikir untuk menjadikanmu sebagai murid. Sialan. Omi mengutuk iblis tua ini sedikit licik, hanya saja dia tidak mengajarkannya terlebih dahulu. Apa yang saya maksud dengan sialan? Orang tua itu bertanya. Rasio konyol. Apa artinya rasio konyol lagi? Apakah saya terlalu tua untuk mengerti apa yang dikatakan anak muda sekarang? Pria tua itu mengerutkan kening. Dia tidak tahu tentang kutukan, itu adalah bahasa dari waktu lain. Baiklah, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Oke, aku yakin Phoenix sampingan akan segera tiba, jadi aku akan bersembunyi di dekat sini. Pria tua itu segera terbang menjauh. Omi menunggu kurang dari 1 jam. Bian Phoenix datang berlari. Dia memang memegang pedang di tangannya. Meskipun dia beberapa meter jauhnya, Omi bisa merasakan tekstur pedang harta karun King Cheng. Itu benar-benar pedang yang luar biasa. Sayangnya, ini hanya sesuatu dalam kesadaran. Pada kenyataannya pedang mungkin sudah lama tidak ada, menghilang ke sungai panjang sejarah. Bahkan jika itu ada, tidak diketahui di tangan siapa itu. Selain itu, usianya terlalu panjang. Bahkan jika itu diturunkan hingga hari ini, itu tidak memiliki momentum tahun itu. Tirai bisa, lihat, aku mencuri pedang kakekku, lihatlah. Bian Phoenix dengan senang hati menyerahkan pedang itu kepada Omi. Tangan Omi sedikit gemetar saat dia mengambil pedang dan menariknya keluar, hanya untuk melihat sederet karakter kecil terukir di pedang. Tidak ada pedang di dunia. Tubuh Omi gemetar saat melihat 4 kata ini. Pedang peminum darahku. Pada saat ini, Omi benar-benar konyol. 4 kata ini, dan tubuh pedang ini, Omi sangat akrab dengannya, itu adalah pedang peminum darahnya. Energi tirai, apa yang kamu bicarakan? Apa pedang peminum darah milikmu ini? Ini adalah pedang King Cheng milik kakekku. Bian Phoenix berkata dengan bingung. Omi merasakan disorientasi ruang dan waktu saat ini. Apalagi hati Omi bergejolak dengan rasa rindu yang tiada habisnya. Rasanya seperti melihat orang yang dicintai. Omi menangis, membelai pedang dan bergumam. Minum darah, darah minumku, kamu benar-benar darah minumku, akhirnya aku melihatmu lagi. Omi mengelus pedangnya, merasakan keakraban. Tidak salah lagi, ini pasti pedang minum darah yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya. Hanya saja setelah bertahun-tahun erosi, teksturnya benar-benar tak tertandingi, tetapi ini adalah pedangnya. Raineng, ada apa denganmu? Bian Phoenix menatap cemas ke arah Omi. Fiu. Omi menarik napas dalam-dalam, sekali lagi melihat pedang kehidupan sebelumnya. Perasaan ini seperti melihat anggota keluarga dari kehidupan sebelumnya. Omi tidak bisa menenangkan hatinya, bahkan lupa bahwa ini adalah kota yang terlupakan. Semuanya di sini hanyalah mikrokosmos sejarah. Pedang harta karun King Cheng ini, yang nyata, telah bertahan selama bertahun-tahun dari angin dan es dan telah jatuh ke tangan Wind Lightning di kehidupan sebelumnya. Setelah Wind Lightning melakukan perjalanan ke Earthworld, dia memasuki batu memori, tetapi tanpa diduga, dia melihat pedang dari bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, pedang itu masih menjadi bagian dari pedang tertinggi, tetapi pada saat itu mencapai tangan Wind Lightning, pedang itu telah terkikis selama bertahun-tahun dan bukan lagi ultimate. Energi tirai, apakah kamu baik-baik saja? Suasana hati Omi menjadi tenang dan tersenyum. Aku baik-baik saja. Omi dengan penuh kasih membelai pedang harta karun King Cheng dan tersenyum. Ternyata kamu disebut pedang harta karun King Cheng bertahun-tahun yang lalu. 554. Minum darah adalah nama yang diberikan Omi sendiri untuk pedang itu. Omi telah menemukannya di jurang bawah tanah yang disebut lembah surga tanpa akhir. Ketika Omi telah jatuh ke jurang lembah tak berujung surga dan hampir mati, butuh waktu setengah bulan untuk kembali ke permukaan hidup-hidup. Omi bertanya, Phoenix, di sekitar kota yang terlupakan, apakah ada tempat yang disebut lembah penghancuran surga? Raineng, ada apa denganmu? Pertama kali aku dan Ahling bertemu denganmu adalah di lembah ujung surga. Saat itu, Ahling dan aku pergi ke sana untuk memetik rumput naga piton dan hampir jatuh ke jurang. Jurang di lembah ujung surga, tapi untungnya kamu menyelamatkan kami. Tubuh Omi gemetar. Lembah kepunahan surga di mana Omi pernah melihat pedang peminum darah di kehidupan sebelumnya sebenarnya adalah yang ada di dekat kota terlupakan ini. Apa artinya? Ini berarti bahwa kota terlupakan ini sudah lama sekali di zamannya. Kota terlupakan mungkin tidak ada lagi, tapi lembah tak berujung surga itu tidak berubah, dan jurang tak berdasar yang pernah dialami Omi di kehidupan sebelumnya. Raineng, ada apa denganmu? Bian Phoenix bertanya dengan cemas. Wajah Omi terlihat sangat pucat saat ini. Pertama kali melihat pedang King Cheng di luar kendali, lalu berbicara tentang lembah ujung surga di luar kendali. Fiu. Omi mengambil napas dalam-dalam dan diam-diam berkata, kota yang terlupakan ini mungkin adalah kota di sebelah lembah penghancuran surga di kehidupan sebelumnya, era kuno yang legendaris, yang tiba-tiba menghilang dalam semalam. Dalam kehidupan Omi sebelumnya, semua orang tahu legenda bahwa di zaman kuno, ada sebuah kota di sebelah lembah ujung surga yang awalnya memiliki populasi 1 juta, tetapi menghilang dalam semalam dan semua orang tidak dapat ditemukan.
Oleh karena itu, di Omis kehidupan sebelumnya, lembah Tianjie adalah tempat yang berbahaya, dan orang-orang sering mengatakan bahwa lembah itu angker. Saat itu, Omi mengira ini hanya rumor palsu, tidak ada yang namanya kota zaman kuno. Kacau, Omi bias melakukan perjalanan ke lembah Tianjie. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Orang tua itu berkata, jika dia berani menyakiti cucuku, aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Wanita tua itu juga berkata, apakah dia hidup atau mati tergantung pada bagaimana dia memilih. Bajingan tua itu, Evil Cloud benar-benar tercela dan tak tahu malu, mendorong orang lain untuk menyakiti cucuku untuk menghancurkan hati kita. Wanita tua itu berkata, orang tua, bukankah kita harus segera keluar sebelum terlambat dan menyebabkan Phoenix dilukai oleh orang itu? Tidak, jika kita segera keluar, si jahat tua Evil Cloud pasti akan mengetahuinya, dan kemudian dia akan melarikan diri. Dan sekarang aku belum merasakan tempat persembunyiannya, jadi tunggulah sedikit lebih lama. Tapi bagaimana jika sesuatu terjadi pada Phoenix? Istri, kamu terlalu khawatir. Dengan kekuatan anak itu, bahkan jika dia berada ribuan meter jauhnya, aku akan cukup untuk membunuhnya saat dia menyerang. Tidak ada yang bisa terjadi. Bajingan kecil ini, dia menipu Phoenix untuk mencuri milikku. Pedang, aku khawatir dia akan melakukannya selanjutnya. Wanita tua itu berkata, saya lebih khawatir tentang betapa patah hati Phoenix ketika dia mengetahui bahwa anak ini menipu dia dari perasaannya. Pertama kali dia diberikan perasaan yang begitu serius. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu, dan pada saat kita mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Pria tua itu menggertakkan giginya. Kehidupan Omi ada dalam pikirannya. Di sisi jauh Nether, tirai bisa, tirai bisa. Border Phoenix memanggil beberapa kali. Oh, Phoenix, aku baik-baik saja. Omi tersenyum kecil. Kamu membuatku takut, kamu hanya terlihat sangat ketakutan. Phoenix, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Kata Omi. Aku tahu itu. Omi melihat pedang di tangannya dan dalam hati berkata, minum darah, apakah kamu tiba-tiba muncul di sini untuk memintaku, untuk tidak menyakiti mantan tuanmu? Oh, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Metode hebat kekuatan mengisap, jangan repot-repot. Omi sudah merasa bersalah dan tercabik-cabik, tetapi sekarang, dia melihat pedang dari kehidupan sebelumnya, dan dia tidak lagi memikirkannya, memutuskan untuk melepaskan hukum besar kekuatan mengisap. Pedang harta karun minum darah Omi pasti tidak akan bisa melakukannya pada saat terakhir. Omi menyerahkan pedang harta karun King Cheng kepada Bian Phoenix dan berkata, aku sudah melihatnya, ambil kembali. Kamu tidak akan melihatnya lagi. Tanya Border Phoenix. Jangan melihatnya. Tidak apa-apa, kakek saya tidak akan mengetahuinya untuk sementara waktu. Anda dapat melihatnya lebih banyak dan menggunakannya untuk latihan. Tidak, Omi menggelengkan kepalanya. Baik, Omi tiba-tiba berkata, Phoenix, selamat tinggal. Kenapa kamu mengucapkan selamat tinggal? Bian Phoenix menatap Omi dengan bingung. Omi tersenyum tipis, Omi menyerah menyakiti Bian Phoenix. Lalu lelaki tua berawan jahat itu pasti tidak akan melepaskan Omi, jadi Omi tahu bahwa dia akan mati. Tidak mengapa, singkatnya, ini selamat tinggal. Kata Omi, merasa agak sedih karena suatu alasan. Katakan padaku, mengapa kamu mengucapkan selamat tinggal, apakah kamu meninggalkanku? Teriak Border Phoenix. Phoenix kembali dan segera pergi dari sini. Kata Omi, bagaimana denganmu? Aku tidak bisa hidup lagi, akhiri, sayang. Omi memejamkan mata, dia belum mempelajari hukum besar kekuatan mengisap, dan bahkan petualangannya harus berakhir lebih awal. Namun, Omi tidak menyesal, tidak hanya untuk Satria di hatinya, tetapi juga untuk pedang kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, ribuan meter jauhnya, wanita tua itu berkata, orang tua, apa yang terjadi? Mengapa anak itu mengembalikan pedang ke Phoenix? Dia tidak melakukan apa-apa dan dia mengucapkan selamat tinggal. Orang tua itu berkata, anak ini memilih untuk menyerah menyakiti Phoenix. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Phoenix karena, dia tahu bahwa Evil Cloud pasti akan membunuhnya. Jadi, anak ini memilih untuk mati sendiri. Dia lebih baik mati daripada menyakiti Phoenix. Ya, saya tidak menyangka anak ini akan membuat pilihan seperti itu, menganggapnya beruntung, atau melihat bagaimana saya akan menyelamatkannya. Tapi sekarang, Evil Cloud tidak akan membiarkannya hidup. Benar saja, di kejauhan, seorang lelaki tua terbang dengan marah. Tirai, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pria tua awan jahat itu sangat marah, dan dia akan merekamnya dengan batu memori dari jauh dan mengirimkannya ke Bian Mingyu dan istrinya. Saya tidak yakin bagaimana caranya. Saya sangat ingin melihat Anda melakukannya, tetapi saya tidak yakin seberapa besar saya ingin melihat Anda melakukannya. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya, dan membantu mereka memanfaatkan peluang mereka di pasar. Omi berkata, awan jahat senior, maaf, saya tidak dapat membantu Anda memenuhi keinginan Anda dapat membalas dendam sendiri, dan saya tidak ingin teknik mengisap Anda. Kenapa? Teriak Evil Cloud. Karena aku tidak ingin menyakiti Phoenix. 555. Kamu bahkan berpura-pura denganku, kamu mencari kematian. Evil Cloud sangat marah. Omi menoleh ke Bian Phoenix dan berkata, Phoenix, senang bertemu denganmu. Selamat tinggal, aku harap kamu yang sebenarnya, bahagia. Juga, beritahu Ling untukku. Maaf, aku pergi. Tidak. Bian Phoenix sepertinya tahu bahwa ketika Omi mengucapkan selamat tinggal, itu berarti dia akan mati. Dan berteriak menghalangi jalan Omi. Matanya menatap lelaki tua awan jahat itu dan berteriak, mengapa kamu membunuh Tirai Neng?
Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kakekku adalah Bian Mingyu. Jika kamu berani membunuh tirai Neng, kakekku akan membiarkanmu mati. Pria tua awan jahat itu berkata dengan jijik, pelacur, menyingkir, jangan membuatku membunuhmu lebih awal, kamu belum mencapai waktu kematian yang aku rencanakan. Omi menarik napas dalam-dalam dan berkata, awan jahat senior, lakukanlah. Matilah. Evil Gluten membanting telapak tangannya ke Omi. Swoosh. Tepat pada saat ini, energi ki yang kuat datang terbang. Ah, Evil Gluten berhenti menyerang Omi dan membalikkan seluruh tubuhnya ke belakang. Seorang pria tua dan seorang wanita tua terbang. Awan jahat, lama tidak bertemu. Kata lelaki tua itu. Ketika Bian Phoenix melihatnya, dia berteriak dengan gembira, kakek, nenek, dia mencoba membunuh kita. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Omi melihat lelaki tua dan wanita tua itu dan jantungnya berdegup kencang. Tidak mungkin, apakah ini kakek nenek Bian Phoenix? Mereka bahkan dekat, ya Tuhan, beruntung aku hanya memilih untuk menyerah menyakiti burung Phoenix sampingan. Jika tidak, saya pasti akan dibunuh oleh mereka bahkan jika saya tidak terbunuh oleh awan jahat. Tampaknya apapun yang saya pilih, saya tidak akan dapat mempelajari teknik kekuatan mengisap itu. Kakek nenek Bian Phoenix terbang dan berdiri di samping Bian Phoenix. Kakek Bian Phoenix memandang Omi dan mendengus, nah kamu berani menipu cucuku, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Omi juga mencibir, Bian Mingyu, meskipun saya tidak setuju dengan senior Evil Cloud, saya merasa sangat jijik dengan tindakan Anda ketika Anda masih muda. Anda bahkan berani menuduh saya menipu cucu perempuan Anda di sini saat ini. Saya telah tidak melakukan apapun untuk menyakiti hati nurani saya setidaknya sampai saat terakhir. Dan apa yang Anda lakukan pada Evil Cloud Senior saat itu? Apakah Anda ingin saya memberitahu cucu Anda tentang hal itu? Siapapun dapat menuduh saya, tetapi Anda tidak berhak mengatakan bahwa saya menipu perasaan siapapun. Nah, saya tidak ingin berbicara dengan Anda sekarang. Tunggu sampai saya mengurus Evil Cloud, maka Anda dapat memiliki teori Anda. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu pergi ke Evil Cloud dan membunuhnya. Ada duel yang sensasional, duel yang sangat kuat. Nenek Bian Phoenix juga menyerang, dan segera, mereka bertiga bertarung jauh. Hanya saja, tidak lama kemudian kakek nenek Bian Phoenix kembali. Kakek, nenek, di mana pria tua jahat itu? Tanya Border Phoenix. Melarikan diri. Kalian bersama-sama juga membiarkan dia melarikan diri. Awan jahat ini, dia terlalu pandai melarikan diri dari kungfu, jika tidak bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini. Dia pasti sudah dihancurkan oleh kita sejak lama. Orang tua itu memandang Omi dan berkata, mengapa kamu bergandengan tangan dengan Evil Cloud untuk menipu cucuku? Omi mendengus, sebaiknya kamu tidak berbicara denganku dengan nada seperti itu, atau aku tidak akan mengatakan lebih dari setengah kata kepadamu, dan meskipun aku tidak memilih untuk melakukan sesuatu yang berbahaya bagi cucumu, itu tidak berarti aku, di sepatumu. Nak, jangan berani-berani bicara dengan. Kamu tidak takut aku akan menembakmu jika aku berbicara. Hahaha konyol, tidak ada gunanya mengobrol denganmu. Omi berbalik dan pergi. Tirai bisa, mau kemana? Bian Phoenix menarik Omi. Bian Phoenix, maafkan aku sangat tidak senang dengan perilaku kakek nenekmu di masa lalu, jadi selamat tinggal. Omi terlalu malas untuk repot-repot dengan Bian Phoenix lagi, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal, petualangan akan berakhir dalam 2 atau 3 hari. Meskipun itu adalah pilihan Omi sendiri, pada akhirnya sangat disesalkan bahwa dia tidak mempelajari metode kekuatan mengisap, dan Omi bersiap untuk kembali ke dojo untuk menemukan Xiang Yun dan Sumei Qian. Tunggu sebentar, nenek Bian Phoenix berteriak. Omi bahkan tidak repot-repot untuk mengembalikan kepalanya. Namamu Tirai Neng, benar, apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang kami? Bisakah kamu memberitahu kami, atau setidaknya biarkan kami membela diri? Kata nenek Bian Phoenix. Omi berhenti sejenak dan berkata kembali, awan jahat berkata bahwa ketika dia masih muda, dia dan Bian Mingyu menyukaimu bersama, lalu kamu bergabung dengan Bian Mingyu, kamu berpura-pura menyukainya dan menikahinya, lalu kamu menipu perasaannya, mencuri pedang pusaka keluarganya, dan mengubahnya menjadi Kasim. Jadi, Evil Cloud ingin aku memperlakukan cucumu dengan cara yang sama, dan jika aku berhasil, dia akan mengajariku teknik kekuatan mengisap. Nenek Bian Phoenix tertawa, Tirai Neng, kamu telah digunakan, suamiku dan aku, dan Evil Cloud, awalnya bersaudara di sekolah yang sama, dan Evil Cloud mengkhianati Sekte Master dengan bergabung dengan pria jahat yang berspesialisasi dalam praktik kejahatan. Saya dan suami saya diperintahkan oleh Master untuk membersihkan Sekte, sehingga membentuk permusuhan. Untuk berlatih kungfu, Evil Cloud mengkhususkan diri dalam menelan jiwa orang lain dan menggunakannya untuk menghangatkan jiwanya sendiri, sehingga membuat dirinya lebih kuat. Dia juga mengambil magang yang merupakan produk yang sama dengannya, dan kemudian setelah aku membunuh muridnya dan suamiku menonaktifkan alat pria Evil Cloud. Tirai bisa, apa yang dia katakan padamu semuanya salah, bajingan tua semacam ini yang membunuh banyak orang, yang telah mengambil banyak jiwa, dan Anda percaya padanya. Alasan mengapa Evil Cloud ingin kau menyakiti cucu kita adalah untuk menghancurkan pikiran kita, maka dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh salah satu dari kita. Tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa dia mungkin menyukaiku kembali. Lalu ketika aku menjadi bunga di divisi. Omi tercengang di sana. Jadi, bohong kalau dia mengajariku metode kekuatan mengisap juga. Hukum besar kekuatan mengisap itu nyata. Awan jahat mengetahui hukum besar kekuatan mengisap. Namun, hukum besar kekuatan mengisapnya tidak lengkap, ketika Tuan kita melihat bahwa hatinya tidak murni. Jadi hukum besar kekuatan mengisap yang dia ajarkan hanya
Omi sekarang sedikit menyesali bahwa dia baru saja menyinggung mereka berdua. Aku yang salah paham tadi, maaf. Kata Omi, melihat apakah dia masih bisa memperbaiki situasi. Kakek Bian Phoenix mendengus. Tapi Nenek Bian Phoenix tertawa, tidak apa-apa, kamu hanya digunakan. Selain itu, fakta bahwa kamu pikir kami telah melakukan sesuatu yang berlebihan pada Evil Cloud dan karena itu membenci kami menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang benar di hati. Meskipun kamu digunakan, kamu tidak melakukannya. Kehilangan dirimu menyakiti cucu saya pada menit terakhir. Apalagi, Anda tahu bahwa Anda akan dibunuh jika Anda tidak memilih untuk menyakiti cucu saya, tetapi Anda masih memilih cara itu. Jadi Tiraino, Anda adalah seorang pemuda yang sangat baik. Oh, kata Omi dalam hati, kenapa repot-repot dengan begitu banyak kata, katakan saja padaku apakah akan mengajarkan metode daya menyerap atau tidak. Nenek Bian Phoenix sepertinya telah melihat pikiran Omi dan tersenyum. Tiraineng, mengingat tindakanmu, aku menghargainya, jadi aku memutuskan untuk mengajarimu bab dasar hukum besar kekuatan mengisap. 556. Terima kasih, Nenek. Bian Phoenix sibuk berterima kasih padanya. Nenek Bian Phoenix tertawa, kamu gadis bahkan jika aku tidak menyebarkannya, aku khawatir kamu akan diam-diam mengajarinya metode kekuatan mengisap. Bian Phoenix menjulurkan lidahnya. Omi sangat bodoh saat ini. Aku pergi, kacau selama setengah hari. Bian Phoenix dia juga bisa menyedot kekuatan metode hebat. Jika aku tahu, mengapa repot Omi yang tertekan Phoenix, sekarang pulanglah denganku dulu, kalau awan jahat itu pergi dan kembali. Kata Nenek Bian Phoenix. Bagaimana dengan energi tirai? Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jika dia ingin pergi ke Bianfu, itu terserah dia. Omi langsung berkata tanpa malu-malu, aku pergi, aku sudah lama ingin mengunjungi Bianfu, hahaha. Terserah dirimu, ketika kamu sudah siap, aku akan mengajarimu bab dasar teknik kekuatan mengisap. Kata Nenek Bian Phoenix. Selalu siap. Baiklah, ayo pergi. Kakek Nenek Bian Phoenix segera terbang. Omi dan Bian Phoenix tertinggal, Omi meraih tangan Bian Phoenix dan bertanya, apakah kamu tidak membenciku? Membencimu karena apa? Aku menipu perasaanmu. Awalnya sedikit, tapi pada akhirnya, kamu memilih mati daripada menyakitiku, jadi aku memaafkanmu. Namun, aku hanya ingin bertanya, Tiraino, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Omi segera bersumpah, cinta yang tiada taraf, jika aku tidak mencintaimu, mengapa aku lebih suka dibunuh daripada menyakitimu? Ya, aku percaya padamu. Omi harus melayaninya dengan baik sekarang, karena semua terserah padanya apakah dia bisa mempelajari teknik kekuatan mengisap atau tidak. Bian Phoenix berkata, jika Anda mengatakan Anda ingin mempelajari hukum besar kekuatan mengisap, maka saya akan mengajarkannya kepada Anda sejak lama. Hei, bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu juga bisa mengetahui hukum besar kekuatan mengisap, penjahat tua itu, Evil Cloud, menipu dan menggunakanku. Baiklah, jangan bicara tentang pria itu, aku akan mengajarimu teknik kekuatan mengisap ketika aku kembali. Omi berkata, nenekmu bilang dia hanya bisa mengajariku bab dasar, tapi bagaimana jika aku ingin mempelajari semuanya? Bian Phoenix berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu, karena saya hanya tahu bab dasar juga. Mengapa? Karena tingkat seni bela diri saya saat ini, saya hanya bisa berlatih bab dasar, dan saya hanya bisa mempelajari bab selanjutnya ketika saya lebih kuat. Itu sebabnya nenek saya hanya mengajari Anda bab dasar, dan Anda tidak akan bisa untuk mempelajari bab sukses besar selanjutnya. Oh, jadi begitu. Omi sangat menyayangkan bahwa, dalam hal ini, Omi mungkin tidak memiliki kesempatan untuk datang di lain waktu. Bahkan jika masih ada kesempatan untuk datang di lain waktu, Bian Phoenix tidak melakukannya. Tidak tahu dia lagi, dan Omi mungkin tidak datang waktu berikutnya dengan identitas apapun, mungkin orang jelek, atau bahkan, bebek, pengemis. Jadi, jika Anda tidak belajar kali ini, hampir tidak ada kesempatan untuk waktu berikutnya. Hanya saja, bab dasarnya baik-baik saja, kata Omi dalam hati. Sesampainya di Bian Residence, Nenek Bian Phoenix berbicara lama dengan Omi, semua tentang apakah dia tulus kepada Bian Phoenix dan sebagainya. Tentu saja, Omi berkata dengan sangat sungguh-sungguh, dan akan bersamanya selama sisa hidupnya di masa depan. Nenek Bian Phoenix sangat puas, dan itulah sebabnya dia memutuskan untuk secara pribadi mengajari Omi teknik kekuatan mengisap. Tirai bisa, sekarang aku akan mulai mengajarimu bab dasar dari metode kekuatan mengisap, tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu jika bakatnya tidak cukup baik orang tidak bisa belajar. Orang dengan bakat yang kuat dapat mempelajarinya dalam waktu sekitar 3 hari. Ketika cucu perempuan saya, Phoenix, mempelajari metode kekuatan mengisap, dia membutuhkan waktu 2 hari. Bakat cucu perempuan saya lebih kuat, dan Anda tidak boleh membandingkannya dengan dia. Saya juga membutuhkan waktu 3 hari. Hari-hari ketika saya mempelajari teknik kekuatan mengisap dengan suami saya saat itu. Oh, kalau begitu, teruskan. Jika saya yang tidak bisa mempelajarinya, maka saya tidak menyesal. Kata Omi. Bagus, dengarkan baik-baik resepnya sekarang. Selanjutnya, Nenek Bian Phoenix mulai memberikan lebih dari 100 resep kepada Omi, dan dengan hati-hati menjelaskan satu persatu. Saya tidak yakin apakah ini masalahnya, tetapi saya tidak yakin apakah itu hal yang benar untuk dilakukan. Phoenix, ayo keluar, jangan ganggu dia. Bagus. Bian Phoenix berkata kepada Omi, Tiraineng, lakukanlah, kamu akan berhasil. Omi segera mulai berlatih. Omi awalnya mengira itu memang sulit, tetapi setelah dia benar-benar mulai berlatih, dia menyadari bahwa itu tidak sesulit yang dia pikirkan. Sekitar 3 jam kemudian, Omi sudah mempraktikkannya. Yai, aku sudah mempraktekkannya.
Omi mengepalkan telapak tangannya di udara. Gas tak kasat mata tersedot ke telapak tangannya. Jika ditekan ke tubuh seseorang, itu akan menarik kekuatan internal lawan, dan kekuatan lawan tiba-tiba sangat melemah. Meskipun orang lain lebih kuat darinya, dia tidak akan memiliki keuntungan lagi. Omi berjalan keluar kamar. Di luar sisi Phoenix dan neneknya sedang bermain catur. Phoenix, jujur, apakah kamu kehilangan keperawananmu? Ah, nenek aku. Nenek melihat kamu kehilangan pasir soujomu. Nenek aku memang kehilangan keperawananku. Ah, kamu memang kehilangan keperawananmu. Kapan itu terjadi? Kamu bahkan tidak beberapa saat yang lalu. Nenek Bian Phoenix terkejut. Nenek, beberapa hari yang lalu aku kehilangan keperawananku. Bagaimana dengan memberikan energi tirai itu? Bian Phoenix tersipu dan menundukkan kepalanya. Aduh kamu, tapi bisa dimaklumi. Pemuda yang saleh, mau tidak mau melakukan hal-hal impulsif. Waktu itu saya juga masih muda, tahu bahwa anak muda tidak begitu mudah untuk mengendalikan diri. Semoga tirai Neng, anak ini, akan baik padamu, hanya seperti kakekmu bagiku. Maka, anggap juga kamu tidak mencintainya tanpa alasan. Cabang ya, Omi kebetulan membuka pintu. Tirai bisa, bagaimana cara keluarnya? Melatih daya serap metode hebat untuk menjadi drumming tidak bisa istirahat di tengah-tengah Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat produk dan memastikan bahwa Anda memiliki produk yang tepat. Nenek Bian Phoenix juga berkata, "Nak, kamu tidak berpikir kamu tidak bisa berlatih. Itu hanya 3 jam dan kemudian kamu tidak berlatih. Jika kamu yakin tidak bisa berlatih, sebenarnya tidak perlu membuang waktu. Lebih banyak waktu. Hanya saja jika kamu tidak bisa berlatih, bakatmu sedikit buruk." Mata Nenek Bian Phoenix sedikit kecewa, bakatnya sangat buruk, cucunya mengikutinya. Masa depan tidak akan menderita, bahkan diganggu. Omi langsung berkata, "Aku sudah berlatih." "Apa?" Bian Phoenix terkejut. "Tirai Kenkit, sudah berapa lama kamu di sana?" "Baiklah, aku sudah benar-benar mempraktekkannya," kata Omi. "Serius?" Bian Phoenix tidak percaya. Nenek Bian Phoenix berkata, "Apakah itu benar atau tidak kita akan tahu ketika kita mencoba. Nak, lihat gerakannya." Nenek Bian Phoenix menyerang, tetapi tidak menunjukkan kekuatan apapun. Bang, Omi memasangkan telapak tangannya di atasnya, dan pada saat yang sama Omi melakukan teknik kekuatan menghisap kekuatan Nenek Bian Phoenix. 557. Wow. Omi merasa seperti danau dengan kekuatan yang tak ada habisnya saat Nenek Bian Phoenix menyedot aliran kekuatannya ke dalam tubuhnya, dan rasanya tubuh Nenek Bian Phoenix sangat kuat. Omi menyedot kekuatannya dengan terlalu banyak kesenangan, dan itu juga sangat merangsang wilayahnya saat dia menyedot kekuatannya. Omi merasa bahwa ranah bela dirinya sedikit melonggar, dan sepertinya tidak butuh waktu lama baginya untuk melangkah ke dalam Hautian. Pada saat ini, Nenek Bian Phoenix tertawa, "Nak, Anda benar-benar telah belajar. Baru 3 jam Anda benar-benar mengejutkan saya, wanita tua." Nenek Bian Phoenix mengizinkan Omi untuk menyedot kekuatannya tanpa melawan. Jika tidak mungkin Omi menghisapnya. Metode kekuatan menghisapnya bagus tetapi pihak lain tidak bisa membiarkanmu menghisap tanpa melawan. Omi melepaskan Nenek Bian Phoenix segera setelah dia merasa cocok. "Terima kasih, senior." "Masih memanggilku senior?" Terima kasih, Nenek," kata Omi. Bian Phoenix di sisi lain tersipu malu. Nenek Bian Phoenix sangat puas dengan Omi. 3 jam berlatih metode kekuatan menghisap, pemahaman ini terlalu tinggi. Dia sangat bersemangat. Pertama, dia mempelajari metode kekuatan menghisap. Dan kedua, ketika dia baru saja menyedot kekuatan Nenek Bian Phoenix, itu melonggarkan ranah seni bela diri. Dan dia ingin menerobos ke ranah Hautian dalam beberapa hari. Perjalanan ke kota Oblivion ini sungguh tidak sia-sia, sangat bermanfaat. Jika dia melangkah ke alam Hautian, maka Omi akan menjadi siswa Akademi Bela Diri pertama yang masuk ke Hautian di semester pertama. Ya, tepat pada saat ini, seorang pelayan dari pintu depan masuk dan melaporkan, "Nona, berita telah datang dari Istana Tuan Kota bahwa besok, Liling akan keluar dari pavilion, dan tanggal pernikahan Liling dan bendera putih akan berlangsung." Seperti biasa, hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana memastikan Anda mendapatkan jumlah uang yang tepat. Bendera putih telah kembali ke benteng. Oh, Omi terkejut saat itu. Bukankah lelaki tua awan jahat itu mengatakan bahwa dia telah menangkap bendera putih? Tampaknya bendera putih telah melarikan diri. Awalnya Omi ingin melawan bendera putih secara langsung. Itulah sebabnya Omi telah meminta awan jahat untuk menangkap bendera putih sebelumnya. Sekarang bendera putih telah melarikan diri dan putri Tuan Kota akan menikah besok sebagai biasa. Omi mungkin juga secara pribadi pergi ke Istana Tuan Kota besok dan menyatakan perang terhadap bendera putih di depan umum. Nenek Bian Phoenix menghela nafas. Liling itu, dia benar-benar beruntung. Menikahi seorang jenius pertama di bawah divisi ARK akan sangat bagus jika cucuku bisa memiliki keberuntungan itu. Pada saat ini, Bian Phoenix menatap Omi dan memberi isyarat kepada neneknya untuk berhenti berbicara. Nenek Bian Phoenix tersenyum canggung dan berkata, "Oh, maafkan aku." Hati Omi tidak yakin dan berkata, "Jenius pertama di bawah divisi ARK. Apakah itu benar-benar bagus?" "Tirai Neng, meskipun Anda mungkin tidak merasa nyaman, tetapi bendera putih itu memang bakat hari pertama yang diakui di bawah seluruh divisi Bahtera, dan dia adalah murid pribadi Duke Kinglan. Belum lagi kota terlupakan kami, tidak mudah. Bakat dari level yang sama di bawah seluruh divisi adalah pertandingan untuknya. Bahkan, teknik kekuatan mengisap tidak bisa menanganinya." Omi bertanya, Omi ingin menantangnya, tetapi sekarang setelah dia mempelajari metode kekuatan mengisap itu seharusnya tidak sulit.
Hantu tua King Lan Gong itu, teknik terkuatnya adalah teknik banteng lumpur. Hukum besar kekuatan mengisap kita. Teknik banteng lumpur dapat menghilangkan kekuatan kita dengan sangat baik. Gong banteng lumpur. Omi merasa bahwa era ini, begitu banyak prestasi yang kuat. Namun, Omi masih memutuskan untuk pergi ke istana Tuan Kota besok dan bertarung melawan bendera putih. Meskipun teknik kekuatan mengisap tidak bisa menangani bendera putih, keterampilan Omi tidak pernah lebih dari satu teknik kekuatan mengisap. Dan bahkan teknik kekuatan mengisap siapapun yang menggunakannya. Jika orang biasa-biasa saja menggunakan teknik kekuatan mengisap, maka itu layak untuk berurusan dengan seseorang yang juga biasa-biasa saja. Phoenix, aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Tirai Neng, Aling akan menikah besok, kamu. Oh, kita akan bicara besok. Omi tersenyum kecil, berbalik dan pergi. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai produk dan layanan kepada pelanggannya, dan membantu mereka memanfaatkan peluang mereka sebaik-baiknya. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Baiklah, Anda kembali dan memikirkannya. Saya harap Anda tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Omi terbang menjauh. Omi tidak mendengarkan sama sekali. Walaupun Omi bukan lawan White Flag, Omi pasti akan pergi dan melawan White Flag. Tujuan Omi bukanlah mengambil istri seseorang, dia hanya melawan seorang jenius dan kuat untuk melatih dirinya. Omi kembali ke kuil Tau. Bagaimana? Liona dan Sumeikian sibuk bertanya. Itu benar, Liona dan Sumeikian juga memperoleh banyak. Sejak 10 hari yang lalu, mereka telah berhasil memvisualisasikan dan wilayah mereka melangkah ke kesempurnaan gerbang luar. Dan, dalam beberapa hari terakhir, mereka merasa seperti akan memukul kesempurnaan gerbang luar lagi. Saya telah mempelajari hukum besar kekuatan mengisap, tetapi itu hanya bab dasar dari hukum besar kekuatan mengisap. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Besok saya akan menuju ke mansion Tuan Kota. Ini mungkin pertempuran terakhir saya di kota yang terlupakan. Ke istana Tuan Kota untuk apa? Liona sibuk bertanya. Sianger, besok White Flag akan menikahi Liling. Kamu harus sadar bahwa terakhir kali kamu masuk ke sini identitasmu adalah putri Tuan Kota. Mustahil, hari di mana bendera putih menikahi Liling harus berakhir. Kata Liona. Ya, awalnya sudah berakhir. Tetapi karena campur tangan saya, bendera putih saya ditangkap. Jadi tanggalnya diundur menjadi besok. Besok, saya akan bertarung dengan bendera putih. Liona terkejut. Bendera putih sangat kuat. Terakhir kali ketika saya menjadi identitas Liling, saya tahu bahwa bendera putih ini adalah semacam bawahan divisi R, orang terkuat nomor 1 di tingkat kesempurnaan besar gerbang dalam. Apakah Anda benar-benar akan menantangnya? Benar, apakah itu saingan atau bukan? Tetapi semakin kuat dia, semakin saya ingin melawannya. Coba saya lihat seberapa kuatnya. Hahaha. Omi memiliki perasaan kegembiraan di dalam era ini. Seseorang memang bisa menemukan banyak-banyak orang kuat, jauh lebih mengasyikkan daripada ketika dia berada di bumi. Kesempatan itu langka. Bagaimana mungkin Omi melewatkannya? Keesokan harinya, Omi meninggalkan kuil Tau lebih awal dan duduk di atap dekat istana Tuan Kota. Matanya melihat ke arah istana Tuan Kota. Sumeikian dan Liona juga meninggalkan kuil Daois. Mereka berdua berbaur ke dalam mansion Tuan Kota sebagai tamu. Lagi pula, identitas Liona ketika dia terakhir memasuki kota yang terlupakan adalah sebagai putri Tuan Kota. Jadi dia cukup akrab dengan medannya. Itu tidak sulit untuk berbaur. Selain itu, Liona juga mengenal beberapa pelayan Tuan Kota, meskipun para pelayan itu tidak mengenalnya lagi. Pada saat ini, di istana Tuan Kota dengan lampu dan spanduk, seluruh kota yang terlupakan, semua pejabat datang ke istana Tuan Kota untuk memberi selamat kepada putri Tuan Kota atas pembebasan dan pernikahannya dengan tingkat kesempurnaan besar gerbang dalam bawah divisi R. Hari pertama jenius lebih kuat. 558. Perjamuan dimulai. Para tamu duduk. Seorang pria berpakaian serba merah, dengan bunga besar di dadanya, berkeliaran di antara semua tamu, dengan wajah meriah. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru ke daftar, yang akan menjadi hal pertama yang perlu Anda lakukan. Di tengah perjamuan, penguasa kota berteriak, teman-teman dan keluarga terkasih, terima kasih telah datang untuk mengantar gadis kecil keluar dari kabinet dengan hormat. Waktu yang baik telah tiba. Gadis kecil itu akan segera dibebaskan. Tolong berdiri untuk momen untuk dengan hormat mengawal gadis kecil itu keluar dari kabinet. Semua orang berdiri, dan di atas istana, seorang wanita dengan syal merah dibawa keluar. Sementara di luar istana, tim penyambutan siap untuk pergi, hanya menunggu pengantin wanita masuk ke kereta. Pada saat ini, pengantin wanita itu masih menangis, tetapi tentu saja, semua orang mengira itu karena dia tidak bisa meninggalkan rumah ibunya. Tolong minta pengantin wanita untuk naik ke kursi sedan. Liling diundang untuk naik ke kursi sedan kereta. Tolong minta pengantin pria untuk naik kuda. Setelah acara selesai, dengan pemukulan gong dan para tamu berteriak kirim mempelai wanita, arak-arakan berangkat, sementara para tamu melanjutkan makan dan minum. Saat ini, di atap di luar istana Tuan Kota, Omi melihat semua ini. Hampir, sudah siap. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi terbang keluar dan di antara beberapa lompatan, dia terbang ke atap gerbang utama kota. Dan, Omi berdiri tegak di atap gerbang dengan pisau di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Tunggu sebentar, teriak Omi. Semua orang melihat ke atap gerbang sekaligus. Wow, melihat seorang pria tampan berdiri di sana dengan pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, teriakan wow terdengar. Ketika penguasa kota melihat energi tirai, alisnya berkerut sementara ekspresi marah muncul di wajahnya. Dan di meja tamu, Bian Phoenix juga menghentakkan kakinya. Pengantin wanita yang duduk di tandu tiba-tiba mengangkat tirai, melihat Omi, dan banyak menangis.
Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru pada edisi terbaru dari edisi terbaru. Di kejauhan, seorang wanita tua berkata, tirai akhirnya bisa habis, sayang, adil. Karena dia mencari kematiannya sendiri, biarkan dia pergi, aku tidak akan berusaha keras untuk menyelamatkannya. Dan karena dia memilih untuk pergi, itu berarti dia memilih untuk meninggalkan Phoenix. Seorang lelaki tua berikutnya katanya, kamu apa? Pengantin pria yang duduk di atas kuda di depan prosesi penyambutan, bendera putih, sangat marah, hari ini adalah hari besarnya, dan seseorang keluar untuk membuat masalah. Omi mengangkat pisau dan pedangnya dan berkata, bendera putih, jika kamu ingin menikahi Liling hari ini, silakan lewati mayatku, atau tinggalkan mayatmu. Wow, menantang bendera putih. Penonton berteriak, kamu mencari kematian. Wajah White Flag menunjukkan ekspresi marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi memotongnya dengan satu tebasan. Swoosh, pedang itu merobek kuda di bawah bendera putih, dan bendera putih langsung melompat ke udara. Dengan satu pedang keluar, langit dan bumi terkejut. Bendera putih menyarungkan pedangnya di udara, cahaya dingin berkelebat, dan ketajaman nafasnya seperti kematian yang langsung menuju ke hati Omi. Keringat dingin Omi pecah, terlihat jelas kekuatan White Flag membuat Omi gemetar. Omi tidak ragu untuk melakukan Ghostwell Determination. Tubuhnya menghilang dalam sekejap mata, dan seluruh atap tempat Omi berdiri tiba-tiba. Semuanya runtuh, puing-puing dan puing-puing berterbangan di mana-mana. Wowza, kerumunan berteriak, layak untuk bendera putih yang legendaris. Kengerian di hati Omi saat ini sungguh tak terkatakan. Benar-benar sebilah pedang terhunus, langit dan bumi terguncang. Dia baru saja berlari kencang jika bukan karena duel roda hantu, dia pasti sudah mati di pedangnya saat ini. Bahkan tidak mengerti bagaimana kekuatan pedangnya dilatih. Sepertinya Omi masih bisa berkembang di banyak bidang. Seni bela diri, benar-benar tidak pernah ada batasnya. Omi benar-benar masih belum bisa mencapai level ini dengan pedang bendera putih tadi, yang juga membuat Omi merasa malu pada dirinya sendiri, dan hanya bisa mengatakan bahwa ada terlalu banyak orang kuat dan jenius di zaman kuno ini, dan Omi masih terlalu jauh di belakang para jenius di era ini dibandingkan dengan yang ini. Namun, semakin kuat bendera putihnya, semakin bersemangat Omi, karena di mata Omi dia adalah objek untuk berlatih, bukan objek untuk dikalahkan. Dan di dunia ilusi ini, Omi membutuhkan lawan yang kuat bukan paku. Rambut Omi agak berantakan saat dia berdiri di tanah, bendera putih di udara dengan tatapan tegas. Itu hanya satu gerakan, dan Omi telah mengembangkan rasa ketidakberdayaan. Meskipun dia telah mempelajari teknik kekuatan mengisap, dia tidak bisa mendekat sama sekali, jadi tidak ada gunanya sama sekali. Selain itu, mendengarkan Nenek Bian Phoenix, yang mengatakan bahwa bendera putih masih tahu bagaimana melakukan kung lembu lumpur. Dia tidak takut dengan metode kekuatan mengisapnya, jadi bagaimana lagi pertempuran ini bisa dilakukan? Minum. Omi berteriak, sekali lagi melemparkan Ghostwell Determination, seluruh tubuhnya melesat ke arah White Flag dengan membara. Pada saat yang sama, pedang dan pedang di tangannya, segera bergabung bersama. Pedang dan pedang digabungkan. Teknik pedang Dewa Pembunuh. Teknik pedang turun naga. Omi mengeluarkan jurus terkuatnya. Apakah itu God Killing Blade atau Dragon Descending Sword teknik? Mereka berdua bertiga dalam satu dan Omi mampu melakukannya secara ekstrim. Ketika Baiki melihat gerakan Omi, wajahnya sedikit terkejut. Bendera putih sekali lagi menyerang dengan pedang. Pedang itu tampaknya memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan seluruh udara berdesir saat padam. Berdengung, ledakan, dua aura pembunuhan yang intens di langit dibombardir bersama. Kakak-kakak, untuk sesaat, sepertinya sulit untuk membedakannya, tetapi tatapan serius mengungkapkan bahwa wajah White Flag relatif santai, sementara Omi merasa seperti sedang memeras dirinya sendiri. Tiba-tiba, pembuluh darah di tangan bendera putih meledak, dan kekuatan luar biasa sekali lagi keluar dari tubuhnya. Omi tiba-tiba merasa jijik dan tubuhnya terhempas ke tanah secara terbalik. Namun, Omi tidak meledak ke tanah, dan masih berhasil menahan dirinya di tanah, yang berarti Omi masih agak kuat, dan semua orang sedikit terkejut dengan kekuatan Omi. Anda tahu, Omi bahkan bukan dari era ini, namun dia mampu melawan para jenius di era ini. Meskipun Omi berdiri teguh, seluruh tubuhnya gemetar, dan sekarang menderita luka dalam yang cukup parah akibat reflux meridiannya. Omi memandang Baiki tapi dia tidak terlihat kalah, hanya sedikit lebih sesak di napasnya, itu saja. Baiki juga sedikit terkejut di dalam kota Oblivion ini sebenarnya memiliki seseorang yang bisa melawannya. Terlalu mesum, kata Omi dalam hati. Omi jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan di depan mata semua orang, tetapi Omi tidak merasa terhina karena ini sudah menjadi tempat pelatihan, dan jika Omi mendukung bendera putih dengan satu gerakan, lalu bagaimana Omi bisa berbicara tentang pelatihan? Apalagi, ini adalah dunia memori dari era kuno, para jenius di sini jauh dari sebanding dengan yang ada di era bumi, dan bahkan benua tempat Omi berada di kehidupan sebelumnya masih jauh dari mencapai kekuatan bela diri di dunia kuno ini, kecuali jika itu adalah tanah pusat kehidupan sebelumnya. 559. Dia datang untuk merebut pernikahan hari ini, tetapi saat ini dia tidak bisa mengalahkan bendera putih, dan sejujurnya, itu seperti berpura-pura tidak bisa membandingkan. Ketika Anda memikirkannya dengan serius, itu sebenarnya masih seperti dipukuli di wajah, tetapi, senang dipukuli, dan jarang bertemu lawan level ini. Saat Omi masih linglung, bendera putih berinisiatif menyerang. Hanya Omi yang baru saja memulai serangan. Omi tiba-tiba merasakan badai gunung datang. Faktanya, Omi merasakan pada pertemuan pertama bahwa dia tidak bisa mengalahkan bendera putih.
Seperti yang diharapkan, ketika bendera putih mengambil inisiatif untuk menyerang, Omi merasa kewalahan, tidak tahu bagaimana harus merespons. Ini sama sekali tidak pada level yang sama. Wow, seakan merasakan air sungai kuning mengalir deras, Omi terbang keluar dari kediaman utama kota. Kematian. Bendera putih melemparkan pedang ke Omi, dan itu seperti meteor. Omi sekali lagi melakukan Ghostwell Determination, menghindari pedang mematikan. Pada saat ini, di antara para tamu, seorang pria tertawa, Omi, saya akan mencobanya. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan yang baik untuk berlatih. Jantung Omi berdegup kencang, identitasnya di sini adalah energi tirai, dan seseorang mengenali identitas aslinya. Tapi tidak heran, dia melakukan teknik bilah pembunuh. Seorang pria membunuh bendera putih di langit. Omi tahu dengan pandangan sekilas bahwa itu adalah Yang Yijian. Yang Yijian setidaknya yang terkuat kedua di kompetisi mahasiswa baru Akademi Seni Bela Diri, dan dia ingin berlatih dengan bendera putih untuk menambahkan beberapa pengalaman seni bela diri. Siapa kamu lagi? Bendera putih menatap Yang Yijian dengan marah. Yang Yijian berkata, nama saya Yang Yijian. Di kampung halaman saya, ketika saya melawan lawan dengan level yang sama, saya biasanya hanya menghasilkan satu pedang. Omi ingin tertawa, Yang Yijian terlalu cuek pada dirinya sendiri dan hanya mengeluarkan satu pedang, mulutnya memang berhembus seperti vagina besar. Seperti yang diharapkan, bendera putih hanya serangan telapak tangan di udara. Yang Yijian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang pedangnya, dan tiba-tiba tubuhnya semua tampak kehilangan warna, pupilnya tiba-tiba berkontraksi, dan tubuhnya melayang ke bawah. Dari udara, dan pada saat dia jatuh, dia mengucapkan beberapa kata dengan tidak percaya di mulutnya, bagaimana ini bisa kuat, dan kemudian, benar-benar mati. Bendera putih menoleh ke Omi lagi, tetapi Omi telah menghilang. Omi tidak melarikan diri sendiri, dia telah merencanakan untuk melawan bendera putih sampai mati hari ini, dan jika dia mati, dia akan keluar dari kota Oblivion, yang bagaimanapun juga hampir berakhir. Namun, Nenek Bian Phoenix tiba-tiba menariknya pergi. Lepaskan saya. Tiraineng, aku sudah menyuruhmu untuk tidak datang. Tetapi kamu harus datang. Awalnya aku tidak bisa bergerak untuk menyelamatkanmu. Tetapi melihat bahwa bakatmu secara mengejutkan melebihi harapanku, dan kamu bisa bertarung dengan bendera putih untuk begitu banyak putaran, saya bergerak untuk menyelamatkan Anda. Jika Anda mati, itu akan sangat disayangkan dan membuat Phoenix saya sedih. Lepaskan aku tidak siap untuk hidup. Aku hanya ingin melawannya sampai aku mati. Kamu mencampuri urusanku. Omi sedikit marah. Denganmu, kamu tidak layak melawannya sampai mati, Tuan White Flag. Bahkan lelaki tua itu dan aku bersama-sama tidak bisa mengalahkannya dengan setengah tangan. Jadi mengapa kamu mencari kematian? Ah, tubuh Omi gemetar. Di mata Omi, Nenek Bian Phoenix dan Bian Mingyu sudah sangat kuat, dan tanpa menemukannya, mereka tidak bisa mengalahkan Tuan White Flag dengan setengah tangan. Setengah tangan ah. Tidak heran bendera putih begitu kuat. Omi sangat benci dilahirkan di era dalam ini. Namun, jika Omi benar-benar lahir di era ini, maka dia pasti tidak memiliki. Lagi pula, zaman kuno ini, ada terlalu banyak orang yang lebih jenius daripada Omi. Bahkan bendera putih itu, di zaman ini bukanlah jenis yang luar biasa, hanya milik jenius teratas dari sebuah tempat kecil. Nenek Bian Phoenix menangkap Omi kembali ke kediaman Bian. Kakek Bian Phoenix sudah menunggu di sana. Mengapa menyelamatkannya? Kata kakek Bian Phoenix. Mo King King, Nenek Bian Phoenix, berkata, orang tua, saya harus mengatakan bahwa energi tirai telah melampaui imajinasi kita. Dia tidak sampai ke tingkat bendera putih, tapi dia masih relatif dekat. Sayang sekali dia meninggal. Seperti ini. Bian Mingyu tidak mengatakan apa-apa, ini adalah pengakuan diam-diam Omi bertarung melawan bendera putih hari ini. Dan meskipun dia kalah dengan menyedihkan, semua orang bisa melihat bahwa Omi juga tidak lemah. Bakat dan kekuatan tirai Neng setidaknya lebih kuat dari penjaga pertama di bawah Tuan Kota. Kata Mo King King. Bian Mingyu mendengus, itu belum tentu benar, bahwa Meng Ying sangat optimis. Saya pikir tirai bisa lebih kuat dari Meng Ying. Omi berkata, baiklah, kalian berdua, jangan berdebat, penjaga pertama penguasa kota, Meng Ying, dia dibunuh olehku. Aku membunuh semua orang, menurut kalian siapa yang lebih kuat? Ah, apakah kamu membunuh Meng Ying? Ya, aku membunuhnya. Mo King King tertawa, hahaha, tirai Canopi, sepertinya aku benar untuk menyelamatkanmu kembali, kamu memang bakat yang bisa dibentuk, sayang sekali kamu benar-benar harus mati. Mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin membangunmu. Dan melatihmu menjadi orang yang kuat, bagaimana menurutmu? Omi menghela nafas, sayangnya, tidak ada waktu lagi. Hanya tersisa 2 hari terakhir dalam petualangan kota Oblivion, yang berarti besok malam, semua orang akan keluar dari kota Oblivion. Dan kota Oblivion ini, kembali ke nol, seolah-olah video, telah selesai diputar. Tidak ada waktu tersisa. Kenapa tidak ada waktu tersisa? Hidupmu baru saja dimulai. Jangan khawatir, bakatmu sangat bagus, kami ingin membawamu sebagai magang dan membangunmu. Wanita tua itu meyakinkan bahwa dia ingin membangun Omi. Pertama, Omi benar-benar baik dan layak untuk pelatihan mereka, dan kedua, dia berharap Omi akan memperlakukan cucu mereka dengan baik. Oh, Omi tertawa getir, sama sekali bukan dari era ini. Apa yang Anda tertawakan? Dua senior, jika Anda benar-benar ingin melatih saya, mengapa Anda tidak mengajari saya bab sukses besar teknik kekuatan mengisap sehingga saya dapat kembali ke bendera putih untuk pertempuran lain? Kamu tidak akan bisa mempelajari bab daceng sama sekali sekarang. Apakah Anda mempelajarinya atau tidak? Bagaimana Anda akan tahu jika Anda tidak mencoba? Mo King King ragu-ragu dan berkata, oke, aku bisa mengajarimu bab daceng, tapi aku punya syarat.
Tolong katakan. Orang tua dan saya telah mengatakan sebelumnya bahwa bab sukses besar dari kekuatan mengisap akan digunakan sebagai mas kawin untuk menemani suami Phoenix di masa depan. Jika Anda benar-benar ingin mempelajarinya, maka Anda harus menjadi pasangan dengan Phoenix. Sebelum kami dapat mengajarkannya kepadamu sebagai mahar. Menjadi pasangan. Itu bukan masalah, tapi tidak ada waktu untuk itu, sayang. Don Omi tertekan. Apa maksudmu? Kamu terus mengatakan tidak ada waktu. Tidak jelas untuk menjelaskan kepada kalian. Singkatnya, tidak peduli bagaimana kalian ingin mengolah saya, kalian harus melakukannya dalam 2 hari ini. Jika tidak, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Hari, maka saya menjamin bahwa di masa depan, saya akan mengabdikan diri untuk Phoenix selama sisa hidup saya, menikahinya, dan memiliki anak dengannya. Era yang sama, selain itu, mereka juga telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bahkan tidak ada debu yang tersisa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kenangan yang direkam sebelum mereka lahir, memutarnya berulang-ulang. 560. Baiklah, aku ingin tahu mengapa kamu menginginkannya dalam 2 hari. Bab mengisap kungfu Daceng, aku akan mengajarimu sekarang. Tapi jangan salahkan aku karena skandal, tidak mungkin bagimu untuk belajar. Dengan ranah seni bela diri Anda saat ini, jangan mempermalukan diri sendiri dengan gagal mempelajarinya nanti. Kata Mo King King. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Tujuan Omi bukanlah untuk belajar, tetapi untuk mengingat bahwa bahkan jika dia tidak mempelajarinya sekarang, dia akan dapat mempelajarinya setelah dia meninggalkan kota Oblivion. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan. Mo King King segera mulai mengajari Omi bab sukses besar dari kekuatan mengisap kepada Omi. Begitu Mo King King selesai mengajarkannya, Bian Phoenix kembali dari kediaman utama kota. Nenek, bisakah tirai itu ada di sini? Bian Phoenix bertanya. Saya baru saja mengajarinya bab sukses besar dari kekuatan mengisap. Bian Phoenix melihat Omi sekilas menerkamnya dan berkata, kau membuatku takut setengah mati. Omi tahu bahwa dia telah mengecewakan Bian Phoenix hari ini, bukan karena dia tidak bisa mengalahkan White Flag, tetapi karena dia bahkan akan mempertaruhkan nyawanya untuk Liling, tetapi Bian Phoenix tidak marah saat ini dan masih melompat ke dalam pelukannya. Omi memeluknya dan berpikir, dia benar-benar baik, tapi sayangnya, dia bukan orang yang nyata. Jika tidak, Omi mungkin benar-benar jatuh cinta padanya. Phoenix, aku baik-baik saja, hanya mengecewakanmu. Bagus kalau kamu baik-baik saja, jangan lakukan hal bodoh lagi, oke? Oke, itu, aku akan berlatih teknik mengisap sukses besar dulu ah. Omi tersenyum, dia benar-benar tidak punya waktu untuk berbicara dengan Bian Phoenix lagi, dia harus berebut waktu. Bab Daceng. Bian Phoenix bingung. Omi berkata, nenekmu menikahkanmu denganku, jadi bab pencapaian besar daya sedot juga diberikan kepadaku sebagai mas kawin. Sekarang kita tinggal menunggu pernikahan besar kita, lalu kita menjadi suami istri. Ah, Bian Phoenix terkejut dan menatap Omi dengan tidak percaya, sambil tersipu dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Omong-omong, Phoenix, bagaimana balai kota di sana? Bendera putih telah membawa Liling pergi, kan? Omi memiliki beberapa penyesalan, tidak bisa meninggalkan putri penguasa kota, dan akhirnya membiarkan bendera putih menikahinya. Pergi, tapi itu bukan apa-apa. Mungkin dalam sejarah nyata, putri penguasa kota adalah orang yang menikahi bendera putih. Bahkan mungkin anak dan cucunya sudah sangat banyak, termasuk Phoenix samping ini di depannya. Sejarah pasti juga menikah, dan anak dan cucu yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan dalam debu sejarah. Tidak karena kamu muncul dan melewatkan waktu keberuntungan, jadi kamu tidak bisa keluar hari ini. Kamu harus keluar besok setelah memilih waktu keberuntungan. Ah, pergi lagi besok. Ya, besok juga tentang waktu itu. Omi senang di dalam, kalau begitu, tidakkah dia bisa melawan bendera putih lagi? Omi diam-diam berkata, saya harus mempelajari bab sukses besar kekuatan mengisap hari ini dan melihat apakah saya bisa mempraktikkannya. Meskipun ranah seni bela diri saya saat ini tidak tinggi, saya berada di ranah bawaan di kehidupan saya sebelumnya, jadi tidak seperti saya tidak melakukannya. Aku tidak punya kesempatan untuk berlatih bab sukses besar kekuatan mengisap. Kekuatan bab sukses besar jelas berbeda dari bab dasar, jadi mungkin lebih mungkin untuk memenangkan pertempuran melawan bendera putih setelah berlatih. Phoenix, aku tidak bisa berbicara denganmu sekarang aku akan berlatih bab Daceng. Ya, semangatlah. Bian Phoenix juga menantikannya, tidak tahu apakah Omi bisa mempraktikkannya. Omi segera pergi ke ayunan penuh, niat bertarungnya sangat kuat saat ini. Dia hanya ingin menyelesaikan dengan sempurna dan mengalahkan bendera putih sebelum dia mengakhiri petualangan kota terlupakan. Tentu saja, bendera putih bukanlah keberadaan yang paling jenius di era kuno ini. Itu adalah hari pertama gerbang dalam di bawah divisi Ark. Seberapa besar divisi Ark ini? Siapa tahu, mungkin itu hanya sudut kecil dari ini. Dunia. Dalam kehidupan Omi sebelumnya, jika kita berbicara tentang kejeniusan, itu pasti lebih tinggi dari bendera putih ini. Omi telah mencapai surga bawaan pada usia yang sama di kehidupan sebelumnya. Namun, Omi juga memiliki inferioritas terhadap bendera putih di kehidupan sebelumnya, yaitu permainan jurus bela diri. Bendera putih mengeluarkan pedang. Dunia terkejut, pedang itu bermain paling jelas. Omi bawaan sebelumnya juga kalah dengan Omi ini untuk dikagumi. Jika bendera putih adalah bakat bawaan, Omi akan dikalahkan, sama seperti sekarang. Jadi pada akhirnya, kehidupan Omi sebelumnya hanyalah seorang pembudidaya seni bela diri yang jauh lebih kuat daripada bendera putih. Tetapi dalam hal seni bela diri, itu jauh lebih buruk. 2 jam kemudian, hati Omi bergejolak. Yai, berlatih. Saya tidak berpikir saya akan berlatih bab Daceng dalam 2 jam, haha. Saya agak terkesan dengan diri saya sendiri, hehehe.
Omi bangga pada dirinya sendiri. Omi tahu alasan dia bisa berlatih itu terutama karena alam bawaan kehidupan sebelumnya, ditambah 2 masa hidupnya, semangatnya akan lebih kuat. Pada saat ini, di halaman Tianfu, seorang lelaki tua berkata, kamu benar-benar mengajarinya bab sukses besar. Yati Raino adalah orang yang aku rasa cukup bisa diandalkan. Dia bahkan tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk wanita lain. Di mana keandalannya, kamu sedikit impulsif untuk mengajarinya bab daceng. Orang tua, tidak masalah, tidak mungkin dia berlatih. Itu benar, ketika kami berada di gerbang guru, ketika guru mengajari kami teknik kekuatan mengisap, kami membutuhkan 10 hari 10 malam untuk mempraktikkannya, dan pada saat itu, kami sudah berada di level Bongtian, setara dengan Hinate tingkat. Ya, karena Tiraineng memiliki hati yang begitu besar dan selalu berpikir dia bisa mempraktikkannya, mari kita ajarkan padanya sehingga ketika dia tahu dia tidak bisa mempraktikkannya, itu akan melemahkan harga dirinya dan dia akan bisa menahan dirinya sedikit di masa depan, itu akan baik untuknya juga, jika tidak hatinya terlalu liar. Tepat pada saat ini, Omi masuk dari luar. Mo Qingqing dan Dian Mingyu memandang Omi. Mo Qingqing tersenyum, energi tirai, bagaimana perasaanmu? Rasanya baik-baik saja. Mo Qingqing berkata, energi tirai, tahukah Anda mengapa saya masih mengajari Anda meskipun saya tahu Anda tidak bisa berlatih? Karena saya dapat melihat bahwa Anda menjadi sedikit liar di hati, Anda perlu mendapatkan beberapa pukulan dan kemudian memerintah diri sendiri. Itu baik untuk kultivasi masa depan Anda. Sekarang, Anda telah mencoba selama 2 jam dan Anda mungkin bahkan belum menyentuh pintu. Anda akhirnya tahu bahwa tidak semua yang dapat Anda lakukan. Tidak baik untuk berkultivasi jika hati Anda terlalu cepat. Alis Omi berkerut. Wanita tua ini pasti mengira Omi habis dalam 2 jam. Dia pasti belum menyentuh pintu. Oh, Omi tersenyum dan berkata, maaf, saya sudah berlatih. Cangkir teh yang dipegang Dian Mingyu di tangannya jatuh ke lantai. Wanita tua itu juga tercengang di sana. Tiraineng, bisakah kamu mengulanginya? Aku berkata, bab daceng, aku sudah mempraktikkannya. Itu tidak mungkin. Wanita tua itu berkata dengan kaget. Oh, itu sudah dipraktekkan. Coba saja jika kamu tidak percaya padaku. Bagus. Wanita tua itu datang dengan serangan telapak tangan, dan Omi menyambutnya dengan isapan yang ganas. Bersambung.